warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Husnul Khotimah. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis model interaksi kelas pada pembelajaran kelas rangkap. Nah, model pertama yaitu model PBAS. Model PBAS ini adalah model proses belajar arahan sendiri. Jadi bisa dikatakan model PBAS ini seperti belajar mandiri, di mana siswa mencari informasi sendiri dan mencatat-catat hal yang penting. Nah, peran guru dalam model PBAS ini yaitu sebagai fasilitator of learning, yaitu berperan sebagai memberi kemudahan kepada siswa, misalnya memberi balikan, mengecek tugas siswa, memberi tugas lanjutan, memberi sumber belajar dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari model PBAS. Model kedua ini adalah model proses belajar melalui kerjasama atau disingkat MPB-MKS. Nah, model ini menitikberatkan yang namanya kerjasama. Adapun beberapa jenis bagian dari model MPB-MKS, yang pertama adalah model OPS, yaitu olah pikir sejoli. Nah, model ini dilakukan secara berpasangan, yang dimaksudkan adalah suatu kerangka kegiatan belajar yang dilakukan siswa secara berpasangan, di mana siswa melakukan kegiatan pembelajaran di bawah naungan guru atau di bawah kontrol guru. Adapun tahap-tahap dalam ataupun langkah-langkah yang dilakukan pada model ini, yang pertama, guru memberi pertanyaan kepada siswa, yang dimana siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dari guru dan diberi kesempatan untuk berpikir. Selanjutnya, guru menginstruksikan kepada siswa untuk melakukannya secara berpasangan dan berdiskusi mengenai pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya siswa secara berpasangan akan menyampaikan pendapatnya mengenai pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut di dalam forum diskusi kelas yang dipimpin oleh guru. Jadi peran guru dalam model ini yaitu sebagai fasilitator, bisa berperan sebagai moderator, bisa berperan sebagai pengelola kelas dan sebagai penanya. Jadi dalam model ini sangat dibutuhkan tingkat kerjasama dari pasangan tersebut. Model selanjutnya yaitu model OPB atau model olah pikir berebutan, yang dimana model ini merupakan kegiatan pembelajaran yang menekankan pada kemampuan berpikir siswa. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama, guru memberikan pertanyaan dan meminta banyak jawaban. Yang tahapan kedua yaitu setiap siswa secara individu menyampaikan jawabannya secara lisan. Nah, penerapan dalam pembelajaran kelas rangkap ini bisa dilakukan dalam satu ruangan, yang dimana dalam ruangan tersebut terdapat satu atau lebih jenjang tingkat kelas dan lebih dari satu mata pelajaran. Selanjutnya adalah model KIK. Model KIK ini merupakan model konsultasi interkelompok, yang dimana model ini merupakan kerangka kegiatan belajar yang dilakukan secara berkelompok untuk memecahkan masalah menggunakan sumber belajar yang tersedia. Selanjutnya adalah model TTS atau model tutorial teman sebaya. Jadi model ini merupakan kerangka kegiatan belajar yang dimana memanfaatkan teman sekelasnya yang lebih memiliki kemampuan yang lebih untuk membelajarkan teman yang memiliki kemampuan kurang. Untuk membelajarkan temannya ini bisa membantu temannya untuk menemukan suatu konsep. Itu adalah contoh dari model TTS. Selanjutnya adalah model TLK atau model tutorial lintas kelas. Nah, hampir mirip dengan model TTS tadi. Yang menjadi perbedaannya ini, model TLK ini memanfaatkan atau suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan teman luar kelas atau yang lebih tinggi tingkatannya untuk membelajarkan, misalkan saja untuk membelajarkan adik kelasnya. Contohnya saja dalam pembelajaran kelas rangkap, kelas 6 bisa membantu adik kelasnya seperti kelas 5, kelas 6 membantu kelas 5, kelas 5 membantu kelas 4, seperti itu. Model selanjutnya adalah model diskusi meja bundar. Jadi model ini merupakan kerangka kegiatan belajar siswa, di mana model ini bersifat mengundang pendapat setiap siswa yang dilakukan secara tertulis dan terstruktur. Nah, model ini sama seperti model OPB atau model olah pikir berebutan. Tetapi yang menjadi perbedaannya, model OPB siswa melakukannya secara lisan, sedangkan model ini, model diskusi meja bundar, siswa melakukannya secara tertulis. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, yang pertama, guru membagi siswa dalam suatu kelompok 3-4 orang siswa. Selanjutnya, guru memberi pertanyaan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada masing-masing kelompok tersebut. Langkah ketiga, guru membagi selembar kertas untuk diisikan pendapat siswa mengenai pertanyaan yang telah diberikan. Itu dilakukan secara bergilir. Nah, model ini sangat cocok untuk diterapkan pada kelas tinggi, dari kelas 4 sampai kelas 6.
Model selanjutnya adalah model tugas diskusi resitasi. Jadi model ini merupakan kerangka kegiatan belajar siswa dalam kegiatan siswa dalam rangkaian kegiatan siswa, yaitu melaksanakan tugas, melakukan diskusi, dan melaporkan hasil diskusi. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama, guru memberikan tugas kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya, dalam masing-masing kelompok itu melakukan diskusi atas tugas yang diberikan dari guru tersebut. Langkah terakhir yaitu setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya atau hasil tugas yang telah dilaksanakan. Nah, jadi peran guru dalam model ini atau dalam model tugas diskusi resitasi, tugas guru ini yaitu memantau proses model tersebut, memantau proses pembelajaran tersebut, dan juga memberi balikan. Nah, model ini sangat cocok diterapkan untuk kelas tinggi, jenjang kelas 4 sampai dengan jenjang kelas 6. Nah, model yang terakhir adalah model aktivitas tugas tertutup dan model aktivitas tugas terbuka. Nah, model ini tidak memiliki langkah khusus karena seperti tugas biasa yang diberikan oleh guru. Yang membedakan atau yang menjadi ciri khas dari model tersebut adalah isi dari tugas tersebut, isi dari jawaban tersebut. Nah, perbedaan dari aktivitas tugas tertutup dan terbuka, kalau tugas tertutup yaitu pertanyaan atau tugas yang meminta hanya satu jawaban yang benar. Sedangkan untuk tugas terbuka yaitu meminta jawaban yang bervariasi. Contohnya saja pemberian tugas karangan, itu pasti memiliki jawaban yang sangat bervariasi. Itu adalah contoh tugas terbuka. Nah, untuk model ini sangat cocok diterapkan pada kelas tinggi, jenjang kelas tinggi dari kelas 4 sampai kelas 6. Ini sangat cocok diterapkan modelnya, dan juga peran guru dalam model ini yaitu sebagai narasumber atau sebagai pemberi informasi dalam sekian pemaparan yang telah saya sampaikan mengenai materi interaksi atau model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.